Shalom adik-adik. Shalom teman-teman. Nah, gimana nih kabar kalian semua? Masih kelas online ya? Nathan sendiri masih kelas online ya? Iya, Udah ujian belum? udah selesai. Udah selesai, berarti tinggal kenaikan kelas ya? Iya. Iya, oke. Yuk sebelum kita memulai kebaktian, mari kita naikkan satu pujian terima kasih Tuhan. Adik-adik kelipat tangannya tuh matanya ikutin ke Ivy berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami di sini. Walaupun kami ada yang online Tuhan, tapi kami percaya Engkau hadir di sini dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu sampai hari ini kami bisa diberikan kesehatan Tuhan, kami bisa beraktivitas seperti sedia kalanya. Terima kasih Bapa, hanya dalam-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, di sini adik-adik percaya nggak kalau adik-adik disayang sama Tuhan? Nah, Nathan sendiri percaya nggak nih? Percaya. Yuk kita angkat pujian, sayang disayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory. Glory, 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 haleluya.
Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yuk sekali lagi. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan adik-adik. Teman-teman belum pada capek kan? Belum dong. Kita ingin menaikkan satu pujian. Aku anak raja. Engkau anak raja. Raja. Yeay. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kamu, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, Puji Tuhan. haleluya. Ye, beri kemuliaan buat Tuhan adik-adik. Teman-teman yang mau kasih persembahan bisa transfer di bawah ini. Ya adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita menaikkan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom adik-adik, ketemu lagi di sekolah minggu online. Adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan nih ya. Tapi Cici mau tanya ke adik-adik ini, udah berapa lama kita ya
sudah nggak ketemu teman-teman di sekolah ya, maksudnya nggak sekolah offline. Udah berapa lama adik-adik? Iya, setahun lebih loh ya, setahun lebih. Kangen nggak teman-temannya? Kangen ya, kangen sama guru-gurunya nggak? Kangen. Terus kangen sama yang jual mainan di depan sekolah nggak? Kangen. Terus kangen sama yang jual apa itu? Iya, jual makanan di depan sekolah, di kantin. Kangen banget ya. Nah, adik-adik, zaman pandemik begini serba susah ya. Kadang juga orang tua juga mengeluh ya. Ternyata usaha papa atau usaha siapa kakeknya menurun drastis adik-adik ya. Semua pasti kena imbasnya. Sedih nggak? Sedih ya. Tapi kita bersyukur karena kita tetap menikmati kasih karunia Tuhan. Adik-adik, ternyata zaman dulu pernah juga mengalami pandemik adik-adik ya. Di Alkitab ada tuh. Nah, Israel pernah mengalami di Bethlehem ya. Pernah mengalami kelaparan yang hebat sekali. Nah, siapa yang sini pernah lapar? Nathan pernah lapar? Nathan gak pernah lapar. Enak ya. Pernah kita lapar, pernah kan? Karena mama lupa. Mama main HP lupa ngasih makan anaknya. Bisa ya, lapar aku belum kasih makan. Nah, ini kelaparannya sampai berhari-hari, berbulan-bulan. Kesian gak? Waduh, nah pada saat itu adik-adik semua susah di Bethlehem. Nah, satu keluarga namanya Ibu Naomi dan suaminya Elimelek dan kedua anaknya anaknya laki Mahlon dan Kilion. Nah, mereka merasa, waduh ini kelaparan, kita harus pindah. Kita harus cari makanan di tempat lain. Akhirnya mereka pindah ke tempat lain. Tapi mereka pindahnya ke Moab. Wah, kenapa ke Moab ya? Adik-adik tahu nggak? Moab itu terkenal bangsa yang tidak mengenal Tuhan, gak mau percaya sama Tuhan, beda sama Bethlehem adik-adik. Dan mereka hidupnya seenaknya, mereka kejam-kejam, terkenal sadis adik-adik ya. Mereka gak takut gitu ya. Nah adik-adik, kemudian keluarga ini, Pak Elimelek, Bu Naomi, Mahlon dan Kilion, mereka pindah ke Moab. Nah waktu mereka pindah ke Moab, mereka mereka tetap percaya sama Tuhan. Nah, suatu waktu si Bapak Elimelek meninggal adik-adik. Waduh sedih sekali ya. Pak Ibu Naomi sedih. Waduh kok di tempat lain kita bukan di Bethlehem malah suamiku meninggal ya, sedih sekali. Nah kemudian dua anaknya Mahlon dan Kilion akhirnya mereka masih tetap di situ sama mamanya sama Naomi ya. Nah kemudian mereka berpacaran dan kemudian menikah dengan siapa? Wanita Moab juga ya. Mahlon menikah dengan Ruth dan Kilion menikah dengan Orpa ya. Jadi Ruth dan Orpa menantunya Naomi. Nah 10 tahun lamanya mereka tinggal di sana ya. Nah ternyata Mahlon dan Kilion pun meninggal juga adik-adik. Waduh nangis semuanya ya. Tadinya suami saya meninggal, sekarang malah anak saya yang meninggal. Sedih sekali ya adik-adik ya. Nah kedua istrinya, kedua menantunya Ruth dan Orpa, mereka juga sedih. Waduh kita belum punya anak tapi suami sudah meninggal. Nah sedih sekali adik-adik ya. Nah kemudian si Naomi mendengar, ternyata Tuhan sudah memulihkan keadaan umatnya di Bethlehem. Aku harus kembali. Aku harus pulang kampung. Mudik ya, bukan mudik yang sekarang ini ya adik-adik ya. Nggak boleh ya. Nah kemudian si Naomi berkemas-kemas dan kemudian berjalan. Si Ruth sama Orpa gimana? Mereka ikut. Nah waktu di tengah jalan Naomi bilang, cukup sudah sampai sini ya. Kalian pulanglah, kan kalian sudah aku nggak punya anak laki-laki gitu. Ya sudah, kalian pulanglah, kalian ke Moab aja, gak usah ikut aku, kalian bisa menikah lagi gitu ya. Nah, tapi
si Rut sama Orpa nggak mau, bilang, nggak bisa ibu, kita mau ikut ibu aja gitu ya. Tapi si Rut bilang enggak, masa depan kalian nanti nggak bagus, mendingan kalian pulang gitu. Nah kemudian si Orpa akhirnya dia mau pulang, dia balik ke Moab. Sedangkan si Rut dia tetap gandolin si mertuanya ya, Ibu Naomi. Ibu, aku ikut ibu aja katanya. Lalu si Naomi, loh si Orpa udah keluar, udah pulang, udah kamu pulang aja katanya. Enggak, jangan desek aku. Kemanapun ibu pergi aku ikut. Dimanapun ibu tinggal, aku di situ aku tinggal. Bangsamu lah bangsaku. Allah ibu, Allahku juga gitu. Wah, luar biasa ya. Ternyata si Rut ini orang yang setia ya. Dia setia, ini kita belajar dari sini ya. Nah kemudian dia mulai mengikuti Naomi ke tempat yang belum pernah dikenalnya. Tempat yang sangat asing buat dia, yaitu ke Bethlehem. Nah adik-adik, kalau kita disuruh pindah, kita nggak tahu tempatnya seperti apa. Tadinya kita hidupnya enak di Moab, terus pindah ke tempat lain, umpamanya yang aduh gimana ya aku nanti ya, temanku gimana ya, nanti rumahnya gimana ya. Sedangkan Naomi bilang dengan tangan penuh aku datang ke Moab dan dengan tangan hampa ya, maksudnya dia udah gak punya apa-apa, aku kembali ke Bethlehem ya. Nah adik-adik, jadi Naomi sudah gak punya apa-apa, tapi si Rut ini setia, dia mau jaga mertuanya, dia mau ikut mertuanya, bahkan dia juga ikut mengasihi Allah dari mertuanya ya. Nah adik-adik, kemudian mereka sampailah di sana ya. Nah si Rut bagaimana orangnya, apakah dia maunya santai aja, nggak mau? Enggak, si Rut bilang, aku harus bekerja, aku nggak bisa diem, aku harus bekerja. Mertuaku sudah aku anggap mamaku sendiri, jadi aku harus cari makan ya. Nah dia bilang gini ke Naomi, ibu aku akan bekerja ya, ibu di sini aja, aku akan bekerja, cari pekerjaan. Nah kemudian apa yang dilakukan Rut? Dia memungut bulir-bulir, sisa bulir-bulir dari pertaniannya Bapak Boas ya. Nah si Rut tadinya nggak tahu ya. Nah kemudian dia ambil. Nah Pak Boas ini lihat dari jauh ya. Itu siapa? Tanya ke pegawai-pegawai yang lain. Oh itu namanya Rut. Dia menantunya Ibu Naomi. Dia orang Moab, orang nggak mengenal Tuhan. Tapi dia mau ikut loh. Dia sayang loh sama mertuanya. Dia mau ngikutin mertuanya, jagain mertuanya. Oh langsung Pak Bos bilang, kalian gak boleh berbuat jahat ya sama Rut itu ya, kalian harus sisain. Sengaja kasih bulir-bulir ke dia ya, kasihan dia ya, harus berbuat baik sama dia. Nah adik-adik, kemudian pulanglah Rut, dia bawa itunya banyak ya. Terus Naomi nanya, kamu dari mana? Iya aku ternyata bekerja di tempatnya Pak Boas. Naomi langsung, oh Pak Boas. Boas itu salah satu kerabat kita, dari kerabatnya Elimelek, bapak mertua kamu, bapak kamu katanya. Ya udah nggak apa-apa, kamu deket dia aja. Nah adik-adik, kemudian Rutnya mulailah di situ ya. Dia diperlakukan baik, dijaga benar-benar. Nah suatu waktu akhirnya karena kesetiaan Rut, akhirnya Pak Boas jatuh cinta ya. Jadi dia menikah dengan Rut ya, dan hidupnya berbahagia ya adik-adik ya. Nah Rut akhirnya mempunyai seorang anak yang namanya Obed. Siapa Obed? Obed itu kakeknya Daud ya. Dari keturunan Rut ini muncullah Daud, nanti keturunan lagi. Akhirnya dalam silsilah kelahiran Tuhan Yesus juga ada nama Rut di situ. Nah adik-adik, Rut orang Moab, orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi melalui dia karena kesetiaannya dan dia juga, kita lihat ini dia orangnya juga bukan pemalas ya, tapi dia orang yang rajin bekerja, dan karena kasihnya kepada Tuhan, Tuhan memulihkan keadaannya, Tuhan menolong dia, Tuhan menolong mertuanya. Nah adik-adik, dari pelajaran Rut ini apa yang kita dapatkan ya? Meskipun saat ini kita mengalami pandemi
Ya, orang tua kita sendiri juga, susah ya, nggak kayak dulu. Apa-apa kita harus bolak-balik cuci tangan, beli masker, beli hand sanitizer. Pokoknya pengeluaran lebih banyak ya adik-adik ya. Kita nggak bisa semau-maunya ketemu orang. Nah adik-adik, tapi dari hal ini kita belajar seperti Rut. Belajarlah setia. Yang kedua, kita tidak boleh malas ya. Nah, meskipun sekolahnya masih belum offline, kalian harus tetap rajin ya. Jangan asal-asalan kan dibantu mama. Enggak boleh, kita harus mengerjakan sendiri. Nah, ada PR, ada tugas pun juga harus dikerjakan ya. Nah, enggak boleh malas belajar ya. Nah, terus yang ketiga, mengasihi Allah adik-adik ya. Nah, adik-adik dari semuanya itu kita tahu bahwa Tuhan yang sudah menolong Rut, Tuhan juga akan menolong kita semuanya ya. Tuhan yang sudah menolong Naomi ya, Naomi orang yang sendiri ya, tapi dikasih menantu yang sebaik Rut. Nah Tuhan juga akan menolong orang tua kita ya. Jadi kita tetap percaya pada Tuhan bahwa Tuhan menolong kita dalam segala keadaan. Amin adik-adik. Ya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami tahu Tuhan mengasihi kami dan kami tidak perlu khawatir akan keadaan sekeliling kami Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan memelihara kami. Sama seperti Tuhan sudah memelihara Rut dan Naomi, kami percaya juga Tuhan memelihara kami semuanya. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan memberikan masa depan yang indah buat kami semuanya Tuhan. Kami tidak perlu khawatir akan apapun terhadap orang tua kami, saudara-saudara kami dan semuanya. Kami mengasihi-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan Kau terlebih dulu mengasihi kami. Kau sudah menyelamatkan kami melalui kematian-Mu Tuhan, kami sudah ditebus dan diselamatkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.